Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Untuk hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan tugas materi selanjutnya, yaitu kerucut dan bola pada mata kuliah geometri ruang, dan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rukyat MPD. Untuk yang pertama, mari kita masuk ke kerucut terlebih dahulu. Kita harus tahu, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Dan setelah kita perhatikan gambar di sini, ini ada sebuah gambar kerucut. Ini gambar kerucut dengan alas berbentuk lingkaran, dan ini adalah gambar jaring-jaring kerucut. Apabila kita belah atau kita buka, ini adalah selimut kerucut yang berbentuk segitiga dan ada garis lengkungnya, dan ini adalah alas dari kerucut tersebut, yaitu yang berbentuk lingkaran. Untuk selanjutnya, yaitu kita masuk ke ciri-ciri kerucut terlebih dahulu. Ada beberapa ciri-ciri kerucut di sini. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Ya, jadi dia adalah satu jenis dari limas tetapi alasnya berbentuk lingkaran. Dan yang kedua yaitu kerucut memiliki dua sisi. Sisinya mana saja? Yaitu sisi selimut, ini yang pertama, yaitu yang kedua adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Jadi ada dua sisi di sini. Dan selanjutnya yaitu kerucut memiliki satu rusuk. Rusuknya ini adalah rusuk yang membentuk lingkaran di sini. Ini adalah rusuknya. Dan selanjutnya kerucut memiliki satu titik puncak. Titik puncak itu yang ada di atas. Ini adalah titik puncak. Ini titik puncaknya. Ya, jadi cuma satu titik puncak. Dan selanjutnya satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Tadi di sini ini adalah selimut kerucut yang berbentuk segitiga dan memiliki bidang lengkung. Ya, yang ini adalah disebut sebagai selimutnya. Atau ketika dia membentuk kerucut, ya kan? Iya, ini yang berbentuk atas atau di atasnya ini adalah selimut dari kerucut. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumus kerucut di sini. Ini kita tampilkan gambar kerucut, yaitu memiliki jari-jari R dan memiliki tinggi kerucut yaitu T, dan sisi atau panjang selimutnya yaitu kita simbolkan di sini S. Kita masuk yang pertama yaitu luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran, di mana rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R pangkat 2 atau Pi R kuadrat. Dan selanjutnya yaitu rumus dari luas selimut kerucut. Rumus luas selimut kerucut di sini yaitu Pi dikali R dikali S. S di mana di sini yaitu panjang selimutnya. Ya, jadi untuk mencari luas selimut kerucut yaitu Pi kali R kali S atau Pi R dan S. Oke, kita lanjut yaitu ke rumus selanjutnya yaitu kita ini ada tinggi kerucut. Kalau kita mau mencari tinggi kerucut, kita perhatikan di sini ini adalah berbentuk segitiga, di mana R ini adalah alas, T ini adalah tinggi, dan S di sini adalah sisi miring. Karena kita mau mencari tinggi kerucut, berarti untuk mencari tinggi kerucut yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari T kita menggunakan teorema Pythagoras yaitu T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang dengan R pangkat 2, atau sisi dikuadratkan dikurang dengan jari-jari dikuadratkan. Baru nanti kita akan ketemu hasilnya yaitu T pangkat 2. Dan untuk mencari nilai T nanti kita adalah akar 2 dari hasilnya tersebut. Oke, nanti kita akan lebih memahami ketika kita akan masuk ke pembahasan soal. Dan kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu di sini ada luas permukaan kerucut, di mana karena kerucut tadi memiliki dua sisi,
yaitu selimut dan alas, berarti kita menggunakan untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut. Di mana luas alas tadi berbentuk lingkaran, berarti rumusnya yaitu Pi dikali R pangkat 2. Di mana rumus luas selimut tadi adalah Pi RS, berarti kita jumlahkan dengan rumus luas selimut kerucut tadi. Jadi Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Atau kita dapat sederhanakan menjadi Pi dikali R plus S, di mana R plus S ini nanti kita akan hitung terlebih dahulu. Kita operasikan terlebih dahulu karena dia di dalam kurung, baru dikalikan dengan Pi dan R. Dan itu nanti akan ketemu luas permukaan kerucut. Yang terakhir dari rumus kerucut yaitu rumus volume kerucut, di mana rumus volume kerucut itu adalah 1/3 dikali Pi R pangkat 2 dikali tinggi. Oke, kenapa dia sepertiga? Karena dia adalah bentuk dari limas, yaitu 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya tadi berbentuk lingkaran, makanya kita menggunakan Pi R kuadrat. Dan tidak lupa, karena kita mencari volume berarti harus dikali selalu dengan tinggi bangun tersebut. Jadi rumus volume kerucut di sini adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat pangkat 2 dikali T. Oke ya, ini adalah beberapa rumus kerucut yang nanti kita akan pakai dalam pembahasan soal selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal atau contoh-contoh soal, kita lanjut yaitu kita masuk ke bola terlebih dahulu. Ya, oke. Di sini bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Di mana nih contoh gambar yaitu dari bentuk bola tadi adalah berbentuk oleh lingkaran berjari-jari R. Ini adalah jari-jari yang dimiliki oleh lingkaran karena dia terbentuk dari bermacam-macam atau kumpulan dari lingkaran, berarti dia akan membentuk bola atau bangun ruang di sini. Ya, karena di sini R berarti seperti biasa dari ujung ke ujung, yaitu garis tengah di sini disebut dengan diameter dan memiliki titik pusat yaitu yang ada di tengah ini. Ini adalah titik pusat. Ya, pada titik yang sama, berarti ketika titik pusat di tengah, ke kiri atau ke kanan memiliki jari-jari yang sama. Ya, atau diameternya ini nanti yaitu untuk mencari jari-jari berarti dia memiliki 2 jari-jari, sebelah sana 1, sebelah sini 1. Ya, berarti memiliki sisi panjang jari-jari yang sama. Dan kita masuk yaitu ke sifat-sifat bola. Kita perhatikan di sini. Di sini ada sifat-sifat bola. Yang pertama yaitu bola tidak memiliki rusuk. Diperhatikan bola itu tidak memiliki rusuk. Oke ya. Dan kedua, bola juga tidak memiliki sudut atau tidak memiliki titik sudut karena dia berbentuk bulat. Ya, yang selanjutnya bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Satu sisinya karena dia adalah bola itu penuh, bangun ruang penuh, berarti dia cuma memiliki satu sisi dan satu titik pusat yang ada di tengah. Dan selanjutnya bola juga memiliki satu diameter, ini yaitu diameternya. Ya, oke. Dan selanjutnya bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup. Nih, sisi lengkungnya di sini ini adalah sisi yang menutupi bola tersebut. Sehingga sisi lengkung lingkaran ini ya kan karena dia tak hingga, maka dia akan membentuk suatu bangun ruang yang disebut dengan nama bola. Oke ya, sampai di sini bisa difahami? Terima kasih, kita lanjut yaitu ke rumus bola. Ini rumus yang nanti kita akan gunakan dalam mengerjakan pembahasan soal bola. Di sini ada gambar bola. Di sini adalah R, di sini R, di sini R yang berwarna biru ini adalah jari-jarinya. Kalau dia dari ujung ke ujung dia disebut sebagai diameter. Tapi karena dia adalah garis tengah dari titik pusat disebut dengan jari-jari. Jadi kita akan menggunakan jari-jari dalam menyelesaikan soal tentang bola atau bangun ruang bola. Oke, kita masuk yaitu yang pertama. Di sini ada keliling bola.
Perhatikan keliling bola, untuk mencari keliling bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R kuadrat. Ya, dia ada 4/3 bagian dikali dengan Pi dikalikan dengan R kuadrat. Dan selanjutnya, kita untuk mencari luas permukaan bola di sini yaitu adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Ini untuk mencari luas permukaan bola. Dan selanjutnya yaitu volume bola itu sendiri. Untuk mencari volume bola kita menggunakan 4/3 Pi R pangkat 3. Ini adalah rumus-rumus yang kita pakai untuk menyelesaikan bola. Yang pertama adalah rumus keliling bola di sini 4/3 Pi R kuadrat. Untuk luas permukaan bola yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Dan untuk mencari volume bola kita menggunakan rumus 4/3 Pi R pangkat 3. Ya. Udah sampai di sini? Bisa difahami ya? Kalau bisa difahami, kita akan lanjut ke pembahasan soal. Ya, untuk pembahasan soal, kita ada soal di sini, yaitu soal yang pertama. Kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah selimut kerucut dibuat dari kertas karton berbentuk juring dengan sudut 216 derajat dan jari-jari 10 cm. Tentukan jari-jari kerucut yang terbentuk dan volumenya. Di sini kita diminta untuk mengerjakan dua operasi hitung, yaitu yang pertama kita mencari jari-jari kerucut, yang kedua yaitu kita mencari volume kerucut. Untuk pembahasannya, perhatikan di sini. Yang pertama kita mencari jari-jari lingkaran. Kenapa kita mencari jari-jari lingkaran? Karena alas kerucut tadi yaitu berbentuk lingkaran. Berarti kita mencari jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Kita buat gambarnya seperti ini. Karena dia besar sudutnya adalah 216 derajat, berarti ukuran juring dari kerucut tersebut adalah seperti ini. Dengan jari-jari di sini itu adalah 10 cm, atau 10 cm di sini itu bukan jari-jarinya, melainkan dia disebut sebagai S atau panjang selimutnya. Ya, jadi di sini itu 10 ini sebagai panjang selimut. Kita perhatikan di sini bahwasannya selalu diingat, luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut. Ya, luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut, karena ini adalah bentuknya adalah selimut kerucut. Ketika kita buka kerucut itu sendiri, dan luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring, maka ya, kita menggunakan di sini sudut 216/360. Kenapa? Karena dia satu lingkaran penuh. Apabila dia berbentuk lingkaran, makanya dia di per 360 dikali dengan Pi dikali dengan R kuadrat sama dengan Pi dikali R dikali S. Ya, ini adalah rumus dari selimut kerucut. Kita lanjut. 36 di per 60. Di sini dimana kita dapat 36 sama 60, kita sederhanakan di sini. 216 sama 360 kita sederhanakan. Ya, dia dibagi 6, 36 dan 60. 314/100 kita menggunakan 3,14 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 314/100 dikali R dikali 10. Ya, karena kita mau mencari R, makanya di sini adalah kita mencari jari-jari kerucut, makanya di sini R. Kita lanjut. Kita sederhanakan kembali, 3/5 dikali 314 dikali 100. Di per 100 dikali 100. Ya kan? Dimana di sini nanti kita bisa sederhanakan sama dengan 314/100 dikali dengan R dikali dengan S. S di sini yaitu kita selimut di sini ini jari-jari, kita masuk ke rumus juring, dan S di sini ini kita adalah masuk ke 10 yaitu selimut atau panjang selimut. Ya. Jadi rumusnya seperti ini, kita substitusikan masing-masing. Baru nanti kita akan menghasilkan 3/5 dikali 314/100 dikali 100 sama dengan 314/100 dikali R dikali 100. Ya, kita lanjut. Sehingga
sini kita akan mendapatkan hasil 3/5 dikali 3/14 per 100 dikali 100. Kita akan sederhanakan, dimana 3/14 dikali 3 dibagi 5 nanti hasilnya 188,4. Oke ya. Dan di sini yaitu 3/14 per 100 di sini dikali 10 kita akan sederhanakan. Berarti tinggal 314 per 10 sehingga 31,4 dikali R. Dimana untuk mencari R bahwasanya R sama dengan 188,4 dibagi 31,4. Ya, di sini hasilnya yaitu R-nya adalah 6 cm atau 6 cm. Sehingga jari-jari yang dimiliki oleh kerucut tersebut yaitu 6 cm. Oke ya. Untuk di sini mencari jarinya bisa difahami, ingat-ingat selalu yaitu luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut. Ya, perhatikan selalu catat bahwasanya luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut. Oke, kita lanjut yaitu ke soal selanjutnya yaitu mencari tinggi kerucut. Kenapa kita harus mencari tinggi kerucut? Karena nanti kita akan mengerjakan yaitu mencari volume kerucut. Karena volume kerucut itu harus ada tingginya, berarti kita yang kedua atau step yang kedua kita mencari tinggi kerucut. Nih ya, karena dia harus ada tingginya. R-nya tadi sudah ketemu yaitu dia adalah 6. Karena kita belum ada tingginya berarti kita harus cari tinggi. Oke, R sama dengan 6 kita masukin. Karena kita mau mencari tinggi berarti nih kita pakai rumus tadi mencari tinggi kerucut. Di mana T pangkat 2 itu sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kita substitusikan. S dapat dari mana 10? 10 tadi ini di sini adalah selimut atau panjang selimutnya. S yang di sini nih tadi, ya kan? Yang di soal selanjutnya itu 10. Makanya kita substitusikan sini 10. 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Di mana dapat 6? Ini R-nya tadi setelah kita cari yaitu dapat 6. Kita operasikan di sini 10 pangkat 2 yaitu 100 dikurang 6 pangkat 2 36. 100 dikurang 36 hasilnya yaitu 64. Itu T pangkat 2. Karena kita mau mencari T berarti akar dari 64 yaitu 8. Sehingga kita dapat di sini T-nya yaitu 8. R kita sudah tahu yaitu 6. T kita sudah dapat juga yaitu 8. Berarti kita langsung mencari volume kerucut. Di mana rumus volume kerucut yaitu 1/3 luas alas dikali tinggi. Karena bentuk alas adalah lingkaran berarti Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan 1/3 dikali 314 per 100 dikali 6 pangkat 2 yaitu R-nya tadi 6 dikali 8. 8 ini adalah tinggi tadi yaitu yang di sini. Ya, kita masukkan 1/3 dikali 314 per 100 dikali 36 dikali 8. Setelah kita operasikan semua, hasilnya akan mendapatkan 301,44 cm pangkat 3 atau 301,44 cm kubik. Berarti volume kerucut ya kan dengan tinggi 8 dengan jari-jari 6 yaitu 301,44 cm kubik. Jadi volumenya nih ya 301,44 cm pangkat 3. Oke ya, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjut ke soal next selanjutnya. Oke. Soal di sini yaitu diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm seperti gambar seperti ini. Nih, gambarnya bolanya seperti ini, jari-jarinya di sini 30 cm. Yang ditanyakan, oh ternyata kita diminta untuk mencari dua. Yaitu yang pertama kita mencari volume bola, yang kedua kita mencari luas permukaan bola. Ya, ini jari-jarinya tadi 30 kita ingat-ingat dan kita masuk ke cara pembahasannya di sini. Yaitu yang pertama kita mencari volume bola. Oke, di mana rumus volume bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kita masukkan ke operasinya atau ke rumusnya. 4/3 dikali 314 per 100 kita pakai Pi 3,14 atau 3,14
Ya, kita rubah menjadi bentuk pecahan 314/100 dikali 30 pangkat 3. Karena tadi jari-jarinya 30, maka 30 pangkat 3. Lanjut, kita hitung 4/3 dikali 314/100 dikali 27.000. Dapat dari mana 27.000? Ini adalah 30 pangkat 3. Yang berarti 30 dikali 30 dikali 30. Dan mendapat hasil 27.000. Lanjut, kita sederhanakan di sini 100 dengan 27.000, ya kan? Hilang, tinggal 1, berarti menjadi 4/3 dikali 3, 14 dikali 270. Kita sederhanakan, 270 dibagi dengan 3, sisa 90. Maka dapat 4 dikali 314 dikali 90. Sehingga volume bola dengan jari-jari 30 yaitu 113.040 cm kubik. Ya, ini adalah volume bola. Jadi volume bola adalah 113.040 cm pangkat 3. Oke ya, bisa difahami sampai sini? Oke, kita lanjut, yaitu yang kedua, kita mencari luas permukaan bola. Ingat-ingat, luas permukaan bola yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Kita masukkan angkanya 4 dikali 314/100 dikali 30 pangkat 2. Karena tadi R-nya 30, berarti 30 pangkat 2. 30 pangkat 2 berarti 30 dikali 30, dapatnya 900. Oke, ya. 4 dikali 314/100 dikali 900. Kita sederhanakan, 100 bagi 100, 1. 900 bagi 100, 9. Maka kita dapat angka 4 dikali 314 dikali 9. Sehingga luas permukaan bola adalah 11.304 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 11.304 cm pangkat 2. Oke ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut, yaitu ke soal selanjutnya. Di sini ada sebuah kerucut. Kita masuk ke kerucut. Sebuah kerucut setinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 66 cm dengan Pi 22/7. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Karena untuk mencari volume kerucut harus kita tahu tingginya terlebih dahulu. Berarti kita masuk ke pembahasan. Untuk tahap yang pertama kita di sini sudah tingginya ya. Yang belum ada itu jari-jarinya. Berarti kita mencari jari-jari kerucut terlebih dahulu, di mana kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Karena dia alas berbentuk lingkaran, kita mencari menggunakan rumus keliling lingkaran, di mana rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Ya, kelilingnya tadi 66 cm dikali dengan 2 dikali 22/7, yaitu nilai Pi dikali R. Karena kita mau mencari nilai R, berarti R-nya kita tetap yaitu simbolkan dengan R. Kita masuk ke operasinya, kita kalikan dengan 7, berarti 66 dikali 7, di sini dikali 7 hilang 7-nya, tinggal 2 dikali 22 kali R. Sehingga 66 dikali 7 itu 462 cm. Dan 22 dikali 2, 44 dikali R, 44R. Karena kita mau mencari R atau mencari jari-jari, sehingga untuk mencari jari-jari yaitu 462 dibagi 44. Kita dapat R-nya yaitu 10,5 cm. Ya, ini jari-jari dari lingkaran yaitu 10,5 cm. Oke. Selanjutnya baru kita lanjut untuk mencari volume kerucut. Tingginya 30 sudah ada, R-nya 10,5, Pi-nya tadi menunjukkan 22/7. Kita masukkan ke rumus, R-nya itu 10,5, sehingga kita masukkan, kita substitusikan, yaitu volume kerucut rumusnya 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi R kuadrat ruas lingkaran, 1/3 dikali 22/7 dikali 105/10, karena kita rubah kepecahan biasa menjadi 105/10, dikuadratkan atau dipangkatkan 2 dikali dengan tinggi yaitu 30. Ya, bisa dipahami ya di sini, karena dia dipangkat 2 berarti kita kuadratkan. 1/3 dikali 22/7 dikali 11.025. Dapat dari mana 11.025?
di sini adalah 105 dikali 105 dapat 11.025. Dan per 100 dapat dari mana 100? Karena dia 10 pangkat 2, yaitu 10 kali 10 yaitu 100 dikali dengan 30. Kita hitung dari hasil di sini akan mendapatkan volume sebesar 3.465 cm pangkat 3, yaitu jawabannya A. Oke ya, sehingga volume dari kerucut tadi yaitu 3.465 cm kubik. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Untuk soal selanjutnya yaitu di sini tentang kita diketahui sebuah kerucut dengan volume 4.312 cm pangkat 3 dan jari-jarinya 14 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kerucut tersebut. Berarti kita mencari tinggi dari kerucut. Oke ya. Oke. Lanjut. Nih. Pembahasannya yaitu karena kita mencari tinggi kerucut, kita tetap menggunakan rumus dari volume kerucut tersebut, yaitu 1/3 pi r kuadrat dikali T. Di mana volume tadi 4.312 sama dengan 1/3 dikali dengan pi, kita menggunakan 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali tinggi. Karena kita mencari tinggi berarti tinggi T-nya kita tetap yaitu simbolkan dengan huruf T. Selanjutnya di sini 4.312 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14, yaitu di sini 14 kuadrat tadi artinya 14 kali 14 baru dikalikan T. Dan kita mencari hasilnya di sini 4.312 dikali 3 dapat dari mana, yaitu dia dikalikan dengan 3 di sini. Ya kan, kali 3 berarti dia 4.312 kali 3. Dapat dari mana ini 22 dikali 2, karena tadi ini kita sederhanakan 14 dibagi 7 yaitu 2, sehingga 22 dikali 2. Sisanya yaitu dikali 14 baru dikali T. Dan kita operasikan di sini 4.312 dikali 3 itu hasilnya 12.936. Dan 22 dikali 2 dikali 14 itu hasilnya 616. Ya. Kali T, karena dia masih kalikan T di sini. Karena kita mau mencari T, berarti 12.936 dibagi per 616. Per di sini artinya pembagian, berarti 12.936 dibagi dengan 616. Sehingga T-nya di situ yaitu 21 cm. Ya, 21 cm. Jadi tinggi dari kerucut tersebut adalah 21 cm. Oke ya, jadi ketika kita mau mencari tinggi kerucut, berarti kita tetap menggunakan volume kerucut atau rumus volume. Dan kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui dari soal tersebut. Dan untuk mengerjakannya harus hati-hati berhitungnya juga. Oke ya, dan kita lanjut yaitu ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Di sini ada pertanyaan, sebuah volume sebuah bola adalah 36 pi cm pangkat 3 atau 36 pi cm kubik. Tentukan luas permukaan tersebut. Yang ditanyakan adalah karena dia berbentuk bola, berarti kita mencari luas permukaan bola. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama yaitu kita mencari jari-jari bola terlebih dahulu. Ya, karena kita harus mencari luas permukaan, kita harus cari jari-jarinya. Di mana kita menggunakan rumus volume terlebih dahulu yaitu 4/3 pi kali r pangkat 3. Kita dapat, kita substitusikan volumenya tadi adalah 36 pi dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Karena kita mencari r, berarti kita hilangkan atau kita sederhanakan, di sini ada pi, kita bagi dengan pi, kita bagi dengan pi, sehingga pi-nya hilang, tinggal menjadi 1, berarti sisanya yaitu 36 sama dengan 4/3 dikali r pangkat 3. Kita dapat, kita kali 3 menjadi 36 dikali 3, karena ini dikalikan 3 berarti 4 dikali r pangkat 3. Sehingga hasilnya nanti adalah 36 dikali 3 itu 108 dikali 4 kali r pangkat 3. Karena kita mau mencari r pangkat 3, sehingga 108 dibagi dengan 4.
108/4. Artinya 108 dibagi 4. 108 di sini dibagi 4 akan menghasilkan angka 27. 27 ini adalah R pangkat 3. Karena kita mencari R berarti kita harus cari akar 3 dari 27. Dan akar 3 dari 27 itu yaitu 3. Sehingga kita dapat jari-jari bola di sini yaitu 3. Ya, jari-jari bolanya itu 3 cm. Oke, bisa difahami sampai di sini ya. Kita lanjut yaitu mencari luas permukaan bola, yaitu soal yang ditanyakan di sini. Oke, karena tadi kita sudah ketahui R-nya adalah 3 dan kita untuk mencari luas permukaan bola itu rumusnya 4πr kuadrat. R-nya tadi yaitu 3. Kita masukkan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. 4 dikali Pi, kita biarkan Pi karena tadi kita ada Pi di sini, berarti kita biarkan juga. Kita tinggal masukkan R-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, sehingga 4 dikali Pi dikali 9. Hasilnya 36 Pi. Jadi luas permukaan bola itu adalah 36 Pi cm pangkat 2. Ya, jadi luas permukaannya tadi yaitu 36 Pi cm pangkat 2. Oke ya. Sudah sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah bahas. Semoga pembahasan ini bisa dimengerti dan sebagai media pembelajaran juga. Apabila ada beberapa soal yang mungkin masih belum difahami, silakan nanti komen untuk dapat menanyakan. Atau apabila ada kesalahan, silakan komen juga untuk dapat menyempurnakan tugas presentasi kali ini. Oke ya, terima kasih banyak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.